Abraham membayangkan, wow, betapa enaknya bisa melihat Allah seperti orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus inkarnasi di dunia. Wah, ini salah. Buktinya pada waktu itu banyak orang yang tidak percaya. Bahkan kalau dipikir, kita saat ini sudah menerima Alkitab secara utuh, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, seluruh peristiwa penting sudah dicatat di sana. Benar juga ya, mari dengar bagian Alkitab tentang penggenapan panggilan kepada orang-orang bukan Yahudi. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan untuk bermurah hati kepada kami. Bukan berdasarkan kebaikan kami, tapi berdasarkan kemurah hatian-Mu Tuhan. Tolong berikan kepada kami firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang hidup boleh membuat kehidupan kami dipersatukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga apa yang orang boleh lihat di dalam Yesus, di dalam Alkitab, boleh juga disaksikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, selama beberapa hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari bahwa Tuhan Yesus adalah Dia yang berkhotbah dengan sangat berkuasa ketika Dia ada di bukit. Dan hal itu bisa disaksikan oleh banyak orang bahwa Yesus tidak berkhotbah seperti orang-orang ahli Taurat yang lain. Dia tidak mengajar seperti orang lain, tetapi Dia mengajar dengan otoritas. Dia mengajar dengan kuasa. Dan kita sudah melihat bahwa Injil Matius membawa satu buah gambaran bahwa seperti halnya Musa dipakai oleh Tuhan dengan kuasa yang besar untuk membebaskan Israel itu keluar dari Mesir, dari kukungan Firaun yang sangat kuat menuju ke dalam tanah Kanaan. Sekarang ada Yesus Kristus yang jauh lebih besar dari Musa, datang dengan kuasa yang juga jauh lebih besar. Kemarin kita sudah bisa melihat bahwa jenis kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tidak sama dengan jenis kuasa yang dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang berpikir kalau namanya berkuasa itu artinya paling kuat, yang lain bisa tunduk sama saya. Saya pokoknya mau semua yang paling baik dikasih kepada saya. Puyamu kasih kepada saya. Kamu kasih kepada saya yang paling kuat, seperti raja yang paling hebat. Tetapi meskipun Yesus Kristus sendiri adalah sang raja, tapi jenis kekuatannya bukan seperti itu. Dia sangat kuat dan sangat berkuasa, tapi kekuatannya yang paling besar adalah kekuatan untuk mencintai, kekuatan untuk mengasihi bahkan orang-orang dusta, bahkan orang-orang berdosa, bahkan orang-orang yang terasing, yang biasanya itu tidak berkumpul dengan masyarakat, yaitu orang kusta. Maka adik-adik sekalian, berita tentang Tuhan Yesus ini sedikit demi sedikit mulai makin lama makin menyebar. Orang-orang mulai berpikir, oh betul, dulu di dalam perjanjian lama kami saksikan di dalam kitab suci kami bahwa Tuhan Allahnya orang Israel, Tuhan yang mereka kenal dengan sebutan Yahweh itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan penuh juga dengan kemurahan. Tuhan itu pernah berjanji kepada Abraham bahwa berkat melalui keturunan Abraham akan sampai ke seluruh bumi. Dan mereka kaget, mereka terkejut karena berkat yang besar itu juga sampai kepada orang-orang kusta yang tidak tahir, yang ditolak oleh masyarakat, yang tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi ternyata Tuhan masih mau mengasihi mereka, bahkan berkorban dan menanggung kutukannya dengan Dia sendiri naik di atas kayu salib. Nah adik-adik sekalian, berita tentang Tuhan Yesus makin lama makin menyebar, makin banyak orang yang kenal dengan Dia. Suatu kali ketika Tuhan Yesus kembali ke dalam daerah Kapernaum, ada seorang perwira tentara. Orang ini punya seorang pegawai. Jadi perwira, dia punya pegawai-pegawai yang banyak. Dia punya seorang pegawai yang dia sangat kasihi. Pegawai yang selama ini kerja sangat baik. Nah, orang ini mendatangi Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, oh guru, oh Tuhan, kami memiliki satu orang anak buah. Anak buah kami itu sangat baik, tetapi sekarang sedang sakit keras. Boleh enggak, saya mohon Tuhan boleh menyembuhkan hamba saya. Dan Tuhan Yesus kita tahu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan.
Dia sangat mengasihi bahkan kepada seorang perwira yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi orang ini tahu bahwa Yesus adalah Yesus yang penuh dengan kemurahan. Bahkan belas kasihannya sudah pernah menghampiri orang kusta. Belas kasihannya sudah pernah menghampiri orang yang paling tidak layak. Maka meskipun saya bukan orang Israel, meskipun saya bukan langsung keturunan darah dari Abraham, tetapi saya percaya bahwa belas kasihannya yang besar juga bisa sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Maka dia berkata, maukah engkau tolong menyembuhkan hambanya saya ini, karena saya ini adalah orang yang bagaimanapun juga mengasihi hamba saya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, saya mau. Mari saya ikut kamu, saya akan pergi ke rumahmu, dan saya akan mendatangi melihat hambamu, lalu saya akan menyembuhkan dia. Lalu perwira ini mulai berpikir, wah, Tuhan Yesus mau pergi ke rumah saya, senang saya. Ternyata tidak. Dia senang, dia rasa sangat terhormat, tapi pada saat yang bersamaan dia rasa sangat tidak layak. Dia mengatakan, oh guru, jangan datang ke rumah saya, jangan datang ke tempat saya, karena saya tidak layak untuk menerima engkau. Saya terlalu kotor, saya bukan orang Yahudi, saya bukan orang Israel, saya bukan dari keturunan Abraham, saya tidak layak untuk menerima engkau. Adik-adik sekalian, banyak di antara kita, banyak di antara orang Kristen sekarang yang sudah sangat sembarangan menganggap Tuhan itu seperti kayak gampangan saja. Kadang-kadang kita bisa sering berdoanya dengan gampang. Bukan nggak boleh berdoa seperti ini, tetapi nggak boleh didoakan dengan terlalu gampang, terlalu enteng. Tuhan tolong sertai saya. Tuhan, saya mau ujian sertai saya. Tuhan, saya mau mengerjakan ini sertai saya. Tuhan, ini sertai saya. Kadang-kadang ya, saya dulu pada waktu masih agak muda ya, sekarang sudah tua ya. Pada waktu masih SMA, pada waktu itu suka sekali dengan klub sepak bola. Saya suka dengan pertandingan-pertandingan sepak bola. Saya suka dengan tim sepak bola tertentu. Kalau pada waktu hari Minggu malam itu ada main, saya berdoa, Tuhan, sertailah tim sepak bola saya. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu seperti murahan saja. Urusannya Tuhan adalah urusan pertandingan sepak bola. Jadi kalau pagi-pagi tim sepak bola yang saya dukung itu main ya, subuh-subuh dini hari itu ya, hari Minggu pagi-pagi sebelum buka koran, saya berdoa dulu, oh Tuhan tolong supaya AC Milan memenangkan pertandingan kemarin. Wah, ini adalah satu buah doa yang tidak baik. Bukan kita tidak boleh meminta kepada Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat terhormat. Kita boleh minta penyertaan Tuhan, tetapi kita harus sadar kita adalah orang yang tidak layak. Maka perwira ini berkata, oh Tuhan, engkau tidak perlu datang ke dalam tempat saya. Tuhan, jangan mendatangi tempat saya, karena saya ini adalah orang yang tidak layak. Tetapi saya mau engkau menyembuhkan hamba saya. Dan saya tahu Tuhan, engkau adalah Tuhan yang begitu berkuasa. Engkau bisa mengucapkan satu kalimat saja, satu kata saja, maka hamba saya akan disembuhkan olehmu. Maka Tuhan Yesus melihat, wah, orang ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan langsung keturunan Abraham yang langsung suka mempelajari Taurat. Ini adalah orang yang sudah mendengarkan berita tentang firman Tuhan dan dia percaya. Dia mengatakan, oh Bapak perwira, engkau punya iman sangat luar biasa. Bukan berarti imannya dia yang sangat besar, sangat hebat, tetapi dia beriman kepada Tuhan kita yang penuh dengan kebesaran. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku mau, aku bersedia. Maka seperti yang sudah kamu katakan, hambamu itu sekarang sudah sembuh. Dan hamba dari perwira itu pun langsung sudah menjadi sembuh. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa yang besar melihat hatinya orang dan melihat orang ini sungguh-sungguh beriman. Maka dengan satu ucapan, dengan firman Tuhan saja, kita melihat sakit keras dari hambanya itu langsung disembuhkan. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Dia mendatangi orang non-Yahudi. Dia mendatangi orang yang bukan Israel, yang di luar jangkauan umat Tuhan sebelumnya ya. Tetapi dia mau mendatangi dan bahkan hambanya dia mau sembuhkan. Dan untuk hamba itu Tuhan Yesus cukup mengucapkan satu buah ucapan firman. Adik-adik sekalian, sekarang saya mau tanya kepada adik-adik. Kira-kira apakah Tuhan mau mengucapkan kata-kata untuk menyembuhkan kita?
kita ini sebagian besar bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Malah saya kira tidak ada di antara kita yang adalah orang Israel. Apakah Tuhan akan menyembuhkan kita? Tuhan akan memberikan kepada kita kesehatan dengan satu kalimatnya Dia? Adik-adik sekalian, saya ingin kasih tahu kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma satu kalimat. Adik-adik, kita ini punya penyakit, dan penyakit kita itu lebih parah dari penyakit apapun. Penyakit kita ini adalah penyakit yang sangat mematikan, penyakit yang akan membawa kita kepada bukan cuma sakit badan, bukan cuma membawa kita kepada kematian badan, tapi membawa kita kepada kematian kekal. Kita tahu penyakit kita namanya adalah dosa. Tetapi Tuhan kita yang penuh dengan kuasa, Dia bukan cuma dengan kata-kata berkata, "Hei, kamu sudah sembuh, dosamu sudah dihapuskan." Oh, itu kalau penyakit kusta bisa dibegitukan. Itu kalau penyakit demam yang parah sekali bisa dibegitukan. Tetapi penyakit dosa tidak bisa diucapkan dengan kalimat itu saja. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mau mengasihi kita orang yang jauh, mengasihi kita orang yang sebetulnya sangat tidak layak, yang harus sadar seperti Bapak Perwira ini sadar, Tuhan, saya tidak layak untuk menerima Engkau, tapi saya butuh anugerah-Mu. Saya mau Engkau menyembuhkan hamba saya, tapi saya tidak layak untuk menerima Engkau. Kita mestinya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya punya banyak sekali kelemahan, saya punya banyak dosa, saya layaknya jauh dari Tuhan, saya tidak layak untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami. Saya tidak layak untuk terima Engkau, tapi kiranya Engkau mengasihi saya. Dan Tuhan Yesus tidak sekedar memberikan ucapan firman kepada kita, tetapi Tuhan Yesus mengucapkan doa kepada Bapa di sorga. Di atas kayu salib, Dia berdoa dan berkata, "Oh Bapa, ampunilah mereka." Dan bukan cuma supaya Bapa mengampuni mereka, tetapi Yesus membayar upah dosa, membayar penghukuman yang mestinya kita terima dengan Dia sendiri di atas kayu salib. Maka di atas kayu salib Dia tidak berkata, dosamu semua diampuni, atau kamu langsung sembuh. Tetapi Dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." Dan Dia membayar di atas kayu salib. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengucapkan firman kepada hamba perwira, sehingga hamba perwira itu langsung sembuh. Tetapi bagi kamu dan bagi saya, Tuhan Yesus bukan cuma berucap, Tuhan Yesus hadir, Dia dipertumbuhkan menjadi besar, Dia menanggung sengsara, Dia mati di atas kayu salib, dan Dia bangkit bagi kita, supaya kita ini bisa hidup dengan penuh kuasa. Kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk mengasihi yang jauh, kuasa juga untuk bukan cuma berkata-kata, tapi juga menunjukkan dengan seluruh perbuatan dan menunjukkan dengan seluruh kehidupan kita bagaimana kita itu mau menunjukkan cinta kasih Kristus. Kiranya orang-orang melalui kehidupan kita yang mengasihi juga boleh mengenal Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan itu. Ingat, kita juga adalah orang-orang yang tidak layak. Kita tidak pernah layak untuk menerima pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tetap menolong kita, dan Dia menolong kita dengan membayar sangat mahal. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang seperti Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kita diberikan iman, dipersatukan dengan Yesus, dan hidupnya Yesus pun boleh terlihat di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau mau mendatangi yang paling tidak layak. Kami bersyukur untuk satu buah kesadaran akan ketidaklayakan kami. Kami ini tidak layak untuk menerima Engkau. Kami tidak layak untuk didatangi oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus pun mengasihi kami. Kami berdoa kiranya anugerah-Mu yang besar mendatangi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus bukan cuma berucap untuk sakit kami, tapi Tuhan Yesus hidup, memberikan hidupnya dan bangkit kembali bagi kami, sehingga kami ini boleh betul-betul ditahirkan, disembuhkan, dihidupkan kembali dari kematian yang kami terima akibat dosa. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kepada kami supaya kami pun juga boleh menghidupi hidup yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Halo, teman-teman, zaman itu juga ada perbedaan ras loh.
Bahkan tua-tua Israel membanggakan hak istimewa yang mereka terima. Dan anehnya, perwira asing itu justru mempunyai sikap benar terhadap kovenan anugerah Allah. Sahabat BDKA juga sama dengan Abraham, bukan orang Israel asli. Namun kita termasuk dalam kerajaannya. Apa alasannya? Karena dengan iman mengakui Kristus dengan kuasa penyelamatannya. Ini benar-benar ajaib. Yuk baca terus Alkitab dari Matius 9 ayat 9. Salam.